biasanya setiap Ahad kedua pengajian kita pengajian Bulughul Maram, mengkaji hadis-hadis terkait fikih. Bulan Ramadan ini gak apa-apa, lanjut aja Bulughul Maram. Dan terakhir kita bahas hadis terkait masih pembahasan nikah. Dan mungkin saya pikir masih relevan dengan pembahasan Ramadan, karena setelah bulan Ramadan bulan Syawal, yang mana banyak ulama menyatakan kesunahan kalau bisa nikah pilih tanggal bulan Syawal. Hadis ke-1001, ini pas pertemuan terakhir hadis ke-1000. Wa an Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajlid ahadukum ra'atahu jaldal 'abdi rawahu Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian mukulin istri seperti mukul budak. Di sini paham kita bahwa memukul istri dengan pukulan yang keras boleh apa enggak? Oh, boleh. Jangankan mukul keras, mukul pelan saja. Ya, pukulan sayap. Bagaimana di surat An-Nisa ayat 34 itu pun disyaratkan kata para penafsir, kata para ulama, bahwa pukulan tersebut dirasakan ada manfaatnya. Kalau malah Ustaz, istri saya kalau dipukul dikit ini ngadu polisi, nah berarti malah nggak boleh dipukul sama sekali. Jadi disyaratkan pukulan yang dibolehkan di surat An-Nisa ayat 34 yang terkenal itu yang biasa hatersnya Islam itu bawa ayat tersebut, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim fasalihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafizallah wallati takhafuna nushuzahunna fa'iruhunna wahjuruhunna fil buyuti wadribuhun di ayat 34 itu disyaratkan pukulannya pukulan mendidik, pukulan pelan, dipahami. Bahkan para ulama bawakan hadis Nabi SAW bahwa Nabi Ayub mukul istrinya pakai daun. Nanti udah bersumpah, istri saya tinggalin, saya lagi sakit, nanti kalau sembuh saya pukul, bersumpah. Maka Allah Subhanahu wa taala di surat Shad surat 38 Allah firmankan ya, supaya Nabi Ayub wa khudh bi yadika dhilsan fadrib bihi wa la tahnas, ambil daun pukulin istri. Dah, kan udah sumpah. Sumpahnya apa tadi sumpahnya? Pukul istri. Saya bakal pukul. Udah sembuh. Istrinya balik minta maaf. Tapi udah sumpah dong. Allah bilang ya udah ambil daun pukul. Nah, ulama lagi sebutan para sahabat mukul istri pakai kain. Nah, kain. Yes, cuma ngingetin karena istri ya perempuan umumnya dia dapat didiemin aja, jangan kan dipukul ya. Didiemin aja sama suami sudah berasa efeknya. Intinya kalau pukulan keras hukumnya haram, nggak boleh. Dari sini kita mengerti ya bahwasanya apa yang disebut dengan kekerasan dalam rumah tangga tidak dibenarkan dalam Islam. Nggak boleh, haram hukumnya. Ya. Lanjut. Babul khulu', bab khulu'. Sering ungkapan terkenal bahwa cerai itu cuma di tangan suami. Nah, gitu ya. Benar. Talak cuma di tangan suami, tapi istri punya juga senjata. Apa senjata istri? Nah, khulu' namanya. Tolak itu cerai dari pihak laki-laki. Kalau dari pihak perempuan namanya apa? Khulu'. Ya, bahasa hukumnya khulu'. Kita baca hadis 1002. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna imra'ata Thabit bin Qais atat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Istrinya Thabit bin Qais datang ke Nabi. Thabit bin Qais kalau ngomong adalah sahabat Nabi yang disinggung di surat Al-Hujurat. Innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillahi ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum littaqwa. Ayat 4. Yaitu Thabit bin Qais suaranya kencang, lantang, karena memang beliau orator, mungkin juga dari suku yang kalau ngomong suaranya kencang gitu ya. Kita di Indonesia ada suku-suku yang kalau ngomong biasanya kencang gitu, nggak usah marah, kalau ngobrolnya kencang, ada kayak gitu. Nah,
Tapi kan turun ayat surat Al-Hujurat ayat 2, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kencengin suara kalian volumenya ngelebihin volume suara Nabi. Maka Thabit bin Qais agak mau ke masjid lagi. Lama dicari nama Nabi, mana nih Thabit bin Qais? Kagak ke masjid lagi. Wah, tahu nih Ustaz, ya Rasulullah. Samperin ke rumah. Ternyata lagi murung. Thabit, antum kenapa kagak ke masjid lagi? Anak udah sia-sia amal. Kenapa gitu? Allah firmankan, wahai orang beriman, jangan kencengin suara kalian lebih kenceng dari suara Nabi. Nanti amal kalian hilang. Kan itu surat Al-Hujurat ayat 2. Saya suara saya kenceng. Gak bisa lebih pelan dari suara Nabi itu gak bisa. Dilaporkan ke Nabi. Tapi gue gak ke masjid gara-gara merasa sia-sia ibadahnya selama ini. Akibat suara kenceng. Kemudian Nabi kabar, enggak. Justru beliau termasuk ahli surga. Ini hadis riwayat Bukhari. Jadi Thabit bin Qais termasuk sahabat yang dijamin masuk surga. Ya cuma di hadis terpisah. Makanya turun ayat tadi, Pak. Sesungguhnya orang yang udah berusaha melanin suaranya depan Nabi, nah, diberi pahala. Jadi Thabit bin Qais suara kencang dari awal udah kencang, selama ada usaha untuk melanin suara, maka dimaafkan. Nah, intinya di sini Thabit bin Qais punya istri, istrinya datang ke Nabi SAW ngadu. Faqala ya Rasulullah, Thabit bin Qais ma'aibu alaihi fi khuluqin waladin. Wahai Nabi, wahai Rasulullah, Thabit bin Qais saya nggak mempermasalahkan akhlaknya, masya Allah tabarakallah, cakep. Saya nggak mempermasalahkan ibadahnya, masya Allah, rajin tilawah, sholat malam dan seterusnya. Udah mantap. Terus kenapa? Apa kurangnya? Bingung juga kita. Ini suami susah dicari zaman sekarang nih. Suami yang menundukkan pandangan, gitu ya. Suami yang kagak ganjil sama perempuan lain, susah dicari nih. Suami yang rajin tilawah. Terus buat apa datang ke Nabi? Walakini akrabul kufra fil Islam, tapi saya takut kufur nikmat setelah sudah masuk Islam. Nah, kata para penjelas hadis, pensyarah, Thabit bin Qais, mohon maaf, fisiknya sangat kurang. Dalam riwayat lain disebutin istrinya nih dinikahin sama orang tuanya, belum sempet nazar, belum sempet si perempuan ini ngelihat Thabit gimana. Pas udah akad nikah selesai, ngelihat, ya ternyata pas ngobrol sama teman-temannya dia paling pendek. Kulitnya warnanya gimana, bentuk wajahnya bagaimana. Sampai kata istrinya nih dalam sebuah riwayat lain, kalau dia masuk rumah nih suaminya Thabit bin Qais, saya pengen meludahin aja, saking gak enak dilihat. Nah ini para bapak dan ibu perlu sadar ya bahwasanya di dunia ada yang seperti itu. Banyak orang-orang yang akhlaknya luar biasa, ibadahnya mantap, bahkan dijamin masuk surga oleh Nabi SAW, tapi fisiknya begini. Makanya sangat bertolak belakang dengan budaya kita hari ini yang melihat apa-apa, melihat siapa-siapa, lihat apanya dulu, lihat mukanya dulu. Ganteng kita hormatin, cakep cantik nih, bu, silakan bu, silakan bu. Kalau jelek, lo amat. Ya itu kan. Padahal sekarang apa yang lebih kita butuhin? Cakep apa akhlak? Mana yang kita butuhin? Cakep-cakep korupsi gimana? Banyak koruptor ganteng bu. Nah gimana? Cakep-cakep open BO. Ayo bapak-bapak, banyak cakep open BO. Mudah-mudahan nggak ngerti open BO apaan. Gitu gak? Nah ini, tapi tetap aja Islam memberi ruang bahwa cakep juga perlu. Makanya nih, istri yang Thabit bin Qais ngadu ke Nabi, aduh gimana nih? Saya udah mantap di akhlak nih suami, tapi ya gimana Nabi? Maka Nabi SAW, maka Rasulullah SAW, antarudin alaihi hadiqata, mau nggak? Khulu, balikin maharnya. Maharnya apa dulu? Kebun. Waduh, kebun. Kayak ini. Segede apa kira-kira? Ya kebun lah. Kebun di Madinah, pernah ke Madinah lihat kebun kurma? Nah, gede ya, cakep. Kayak gitu kira-kira. Balikin, mau nggak balikin mahar? Faqalat na'am, ya mau dah. Faqala Rasulullah iqbalil hadiqah wa talliha tatliqah. Nabi bilang Thabit bin Qais, dah terima khulunya.
ceraikan sekali. Nah, hadis riwayat Bukhari ini hadis berarti menunjukkan apa? Bolehnya istri minta cerai ke pengadilan. Gitu. Bisa dipahami ya? Ini alasannya apa alasannya? Kalau zaman sekarang paling-paling alasannya perselisihan terus menerus misalnya gitu ya, atau ketidakmampuan untuk melanjutkan pernikahan lagi. Dimaklumi, nggak apa-apa. Walaupun zaman sekarang, ya kalau zaman Nabi SAW, Thabit bin Qais skip masih ada sahabat lain yang akhlaknya bagus. Kalau zaman sekarang kalau udah nemu kayak Thabit bin Qais, pegang kuat-kuat, ibu ya, pak ya, kalau ada menantu, meskipun fisiknya nggak bagus, kalau akhlak dan agamanya bagus, pegang kuat-kuat. Zaman sekarang susah cari gantinya soalnya. Zaman dulu mungkin gampang, ya udahlah cerai, cari lagi yang akhlaknya mantap. Sekarang susah. Apa-apa, cakep, matiin lampu ya. Ini kalau kurang cakep, sabar nggak apa-apa. Pakai skincare kayak atau apalah, masih bisa sabar. Tapi akhlak jelek, bisa nggak sabar kita? Gitu kan. Sahih hadis 1002. Wa'iddatuha haidah. Anna mura'ata Thabit bin Qais ikhtalat minhu faja'ala bisum iddataha haidah. Nabi jadikan masa iddahnya 1 kali. Nah, 1 kali haid. Dari sini kita ngerti bahwa ini bedanya cerai dengan khulu. Kalau cerai berapa kali? Berapa masa iddahnya? 3 kali suci. Kalau khulu 1 kali aja. 1 kali haid, 1 kali suci, dah. Gitu. Jadi lebih cepat karena khulu tujuannya ingin supaya istri cepat-cepat pisah dari si suaminya. Saya beberapa kali datang penelitian ke pengadilan agama ngelihat kasus-kasus cerai. Mau di Jakarta, di Aceh saya pernah juga penelitian. Itu melihat memang yang banyak itu bukan kasus cerai, talak dari suami. Yang banyak apa? Khulu, permintaan cerai dari istri. Istilahnya gugat cerai. Banyak. Dan mayoritas, dan saya wawancara hakim-hakimnya juga, itu gara-gara kelakuan suaminya nggak beres. Entah perempuan lain, judi online ada tuh. Nah, gara-gara judi online, bures perawat rumah. Iya, judi online awalnya 5.000, bisa nggak masang 5.000 judi online? Bisa. Kayak banyak anak-anak muda kadang main judi online. Masang 5.000 soalnya. Gimana nggak tergoda orang? 5.000. Tapi ya, 1 hari 5.000, sebulan berapa? 1.500.000. Gede juga. Itu baru bulan pertama 5.000. Sekali menang, tertarik nggak nambah jadi 10.000? Tertarik. Kalau udah 10.000 per hari, berarti sebulan berapa? 3 juta. Kalau sehari 2.000, sebulan 20.000, sebulan 6 juta di atas UMR-nya Depok. Makanya di tahun 2024 pihak kepolisian melaporkan total transaksi judi online Indonesia 900 triliun. Berapa, Bu? Pak, berapa? 900 triliun. Tuh, uang yang beredar di judi online tuh. Kita gergetan oplosan BBM. Wah, 968 triliun. Judi online 900 triliun. Itu kalau masukin di liganya tuh dia peringkat 2 dia. Liga korupsi bisa dia peringkat 2. Dan tuh uangnya kalau judi online ngalirnya kemana ngalirnya? Nah, ke negara tempat server judi online. Sekarang server judi online rata-rata di Thailand, di Vietnam, Filipina. Artinya 900 triliun duit Indonesia ngalir kemana? Ngalir keluar. Kalau ngalir ke BUMN masih penting kita. Ngalirnya keluar bapak-bapak ibu-ibu. Maka jangan pernah main judi online. Kalau punya anak tanya main judi online nggak? Cek HP-nya main judi online nggak? Gitu ya. Lanjut. Jadi hadis 1003. Wa fi riwayati Amr bin Syu'aib bin Nabi al-Jaddihi inda Ibnu Majah anna Thabit bin Qais kana damiman. Thabit bin Qais damim ini mukanya begitulah. Ya, enggak ganteng.
Wa anna imra'atahu qalat laula makhafatullahi idza dakhala alayya la basaqtu fi wajhihi. Kalau enggak takut sama Allah mah, kalau dia datang ke rumah saya meludahin. Nah, baik, sampai istrinya bilang begitu. Wali Ahmad bin hadits Sa'd bin Abi Hathma wa kana dzalika awwalahu fil Islam, itulah kejadian khulu pertama di Islam. Kitab Thalaq hadis 1005. Adi bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abwaabul halal ila Allahi thalaq, rawahu Abu Dawud. Perbuatan halal yang paling Allah benci adalah apa? Adalah talak. Bentar Ustaz. Kenapa disebut halal? Jadi dia mubah enggak? Hukumnya makruh. Hukum asal talak kalau ada alasan nih. Talak kalau ada alasan hukumnya makruh. Kalau nggak ada alasan hukumnya haram, makruh. Tapi kenapa disebut halal? Karena memang makruh termasuk kategori halal. Jadi pembagian hukum ada berapa? 5. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Wajib, sunnah, mubah, makruh, dosa nggak kalau dikerjain? Enggak. Yang dosa kalau dikerjain cuma apa? Cuma haram. Makanya semua yang nggak haram istilahnya apa? Halal. Berarti wajib itu halal nggak? Sholat isya, sholat subuh hukumnya halal apa haram? Halal. Karena nggak haram. Sholat tarawih, sunnah, halal apa haram? Halal. Tidur siang atau tidur lah, mubah, halal apa haram? Yang makruh gimana? Halal apa haram kalau makruh? Halal juga. Gitu ya. Walaupun memang saya pernah di rapat MUI saya sampaikan kalau kenapa MUI nggak ngasih label halal ke rokok? Ya kan mentok-mentok makruh dia. Tapi keberatan, para kiai keberatan. Ya. Intinya kata Nabi SAW, meskipun dia nggak haram kalau talak itu, tapi dia paling nggak disukai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini benar jelas. Di Depok ini Pengadilan Agama Depok kasus tertinggi ya perceraian, bahkan numpuk ya, ribuan cerai. Padahal pernikahannya nggak sebanyak itu. Maka kita khawatir kalau ini tren terus terjadi, lama-lama nanti kita susah dapat orang berkeluarga, dan itu bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi bangsa juga pada akhirnya. Makanya kita semangatin anak-anak muda kita, tanya kenapa masih belum menikah, tanya. Nggak ada keharusan nikah usia segini, nggak ada. Jangan juga anak muda didikte, pokoknya harus nikah umur segini. Ya jangan begitu, mungkin macam-macam ya kejadian kasusnya. Tapi minimal kita ngerti apa alasannya. Dan kalau ada yang mau cerai, kita cegah ya. Memang pengadilan juga mempersusah perceraian. Kita nasihatin pelan-pelan, sabar gitu ya. Dan sebab terbesar cerai itu adalah ekonomi dan wanita lain. Itu penelitian di Kementerian Agama, di Pengadilan Agama. Sebab terbesar cerai apa? Ekonomi dan wanita lain. Wanita lain berarti para laki-laki mesti jaga pandangan. Kalau main Instagram, main TikTok, udahlah jaga pandangan, jangan lihat yang joget-joget. Anda mau secakap apapun istri kita, kalau demen ngeliatin yang di internet, istri kita berubah loh. Jadi wanita cantik menjadi wanita biasa aja. Gitu nggak? Hati. Ekonomi kita mesti belajar sabar. Ya, kita tahu lah ekonomi lagi nggak baik-baik aja, lagi susah. Maka kita mulai pengertian, mulai kurangin efisiensi juga di rumah. Nah, efisiensi. Lihat anggaran nih, uang lari kemana selama ini? Dikurang-kurangin. Banyak berdoa, mudah-mudahan Allah cepat-cepat memperbaiki keadaan kita. Amin. 1006. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu annahu qala qamra'atahu wa hiya haidun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, anaknya Umar, menceraikan istri beliau lagi haid di masa Nabi SAW. Pasal Umar Rasulullah SAW, Umar bapaknya nanya ke Nabi, boleh kagak tuh ceraiin lagi haid
Maka kata Nabi SAW, "Muruhu faliraji'ha." Suruh Ibnu Umar supaya rujuk balik. Dari sini ulama tarik kesimpulan, tidak boleh, haram hukumnya suami menceraikan istri, istrinya lagi haid. Lihat ini, haram hukumnya istri dicerai lagi haid. Tapi sah, cuma haram. Ini cerainya sah, cuma haram. Maka kata Nabi, suruh dia rujuk. Tsumma yumsikha hatta tathur, kemudian tahan sampai suci. Udah suci baru dia silakan nanti menceraikan. Tsumma tahir, tsumma tathur, tsumma insya'a amsaka ba'du. Kalau mau ya udah dia cerai, kalau enggak dia tahan. Wa insya'a talaqa qabla an yamas. Fatil ta'iddatul lati amara Allah an tuqallaqa wa an-nisa'u tafquna. Ini jelas bahwa menceraikan istri lagi haid boleh apa enggak? Enggak boleh. Hukumnya haram. Nunggu suci dulu baru dicerai. Hadis berikutnya. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala kana talaqu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abi Bakr wa sanatayn min khilafati Umar talaqu thalath wahidah. Kata Ibnu Abbas, tadinya talak di masa Nabi Abu Bakar dan 2 tahun pertama kepemimpinan Umar bin Khattab, kalau ada suami mentalak istrinya 3 langsung dianggapnya jatuh 1. Nah, jadi kalau ada suami gergetan sama istrinya, suaminya misalnya bilang kepada istrinya, kamu saya cerai, kamu saya cerai, kamu saya cerai, gitu katanya. 3 kali. Berapa kali cerai dihitungnya? 1. Kalau diucapkan dalam satu sesi, satu momen. Dan mungkin saya perlu refresh, jatah talaknya si suami berapa banyak? Berapa banyak dia punya slot untuk menceraikan? 3. Maksimal 3. Kalau ada 3, apa yang terjadi? Kalau 1, 2 masih bisa balik, masih bisa nikah lagi. Kalau udah 3, mesti gimana? Mesti dinikahin sama orang. Sebagaimana surah Al-Baqarah, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Kalau cerai yang ketiga, mau balikan, harus istrinya dinikahi dulu sama laki-laki lain. Malam pertama terjadi apa yang terjadi seperti biasanya malam pertama, dicerai baru boleh lagi balik. Itu yang pernah kita bahas waktu itu. Itulah awal mula. Mungkin ya tunggu apa tuh di truk tuh, tunggu aja. Mungkin awal mulanya kayak gitu. Awal mulanya. Tapi ya kebangetan sebenarnya laki-laki udah dikasih jatah cerai 3. Udah dicerai 3 kali masih mau balik. Nah, berarti kan kurang bijak dalam memutuskan sebenarnya. Intinya, tadinya talak 3 kali sekaligus itu dianggap 1. Faqala Umar inna an-nasa qad istajalu fi amrin kanat lahum fihi anah, falau amdaynahu 'alaihim fa amdahu 'alaihim. Kata Umar, wah orang ini main-main sama talak nih. Udah, saya bikin siapa yang talak 3 langsung jatuh 3. Nah, jadi pendapat mayoritas ulama begitu, talak sekali talak nggak bisa, atau bisa jatuh 3 langsung. Tapi yang dipakai sekarang di pengadilan agama di Indonesia adalah talak nggak bisa 3 langsung, mesti berapa? 1. Nanti berlalu lama baru 1 lagi, begitu seterusnya. Demikian. Dan di banyak juga negara-negara lain mempraktikkan hal tersebut walaupun bukan pendapat mayoritas. Hadis berikutnya, wa an Mahmud bin Labid qala ukhbira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talaqa imra'atahu thalathata tadliqatin jami'an faqama ghadban. Kata Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu, Nabi dikasih tahu ada orang zaman sahabat, zaman Nabi yang menceraikan istrinya 3 kali langsung sekaligus dalam satu majelis, satu sesi. Maka Nabi marah, kemudian berpidato seraya bersabda, "Tsumma qala ayul abu bi kitabillah wa ana baina adhrikum." Apakah agama dijadiin main-mainan saya masih hidup? Faqala ya Rasulullah ala aqtuluhu. Sampai ada orang bilang, "Rasul, apa saya boleh hukum mati?" Nabi larang. Intinya enggak boleh. Ya, dosa kalau suami cerai 3 sekaligus. Walaupun tadi saya bilang mayoritas ulama bilang jatuh 3. Tapi di Indonesia yang dipakai jatuhnya berapa? 1. Itu pun di Indonesia harus perceraian dilakukan di depan pengadilan, di depan hakim. Ini upaya mencegah perceraian biar nggak makin banyak terjadi. Hadis berikutnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala talaqa Abu Rukanata Ummu Rukanata faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raji'u atak.
Abu Rukanah menceraikan Ummu Rukanah. Nabi bersabda kepada Abu Rukanah, baliklah sama istri kamu. Faqala ini talaqwa thalathan. Nabi, saya sudah cerai 3 kali sekaligus. Qala qad alimtu raji'ah. Saya tahu, kata Nabi. Rujuk aja. Hadis mutabir. Ini menunjukkan pendapat bahwasanya talak 3 sekaligus dianggap 1. Itulah yang nampak Nabi gunakan di sini. Bahkan dalam riwayat lain, riwayat Ahmad fa innaha wahidah. Itu cuma 1. Hadis berikutnya wa Nabi Ridwan qala Rasulullah SAW salasun jidduhunna jiddun wa hasluhunna jiddun. 3 hal. Seriusnya serius, bercandanya juga serius. Apa tuh? An-nikah wa talaq wa rajah. Nikah, cerai dan rujuk. Seriusnya serius, bercandanya serius. Jadi kalau main bercanda-bercanda nikah-nikahan, itu bisa kejadian tuh. Sah meskipun bercanda. Ustaz, di film-film kalau acting nikah gimana dong? Tergantung. Yang nyalamin si laki-laki bapaknya si perempuan bukan? Nah, gitu ya. Kalau bener bapaknya, bapak kandungnya, walinya, sah tuh. Tapi saya pikir kagak ada film kayak gitu. Paling-paling yang berakting jadi apa? Bapaknya si perempuan bukan bapaknya beneran, gitu kan? Kalau gitu nggak sah. Jelas ya? Tapi misalnya nih, saat Rizky nih disalamin sama bapak di Al-Quran, saya nikahin gitu, bercanda doang, di prank, itu sah, ya, hati makanya, jangan mau, dan juga jangan main prank nikah, bisa beneran jadi, bapak nih nge-prank anak muda, saya nikahin, sah beneran tuh, hati, meskipun gak ada mahar, karena mahar bukan syarat sah nikah, dia wajib mahar tapi bukan syarat sah, jadi tetap sah nikah. Talak juga sama, bapak-bapak ibu jangan main-main sama bercanda-bercanda talak, jangan. Bercanda yang lain, jangan bercanda talak. Dalam riwayat Ibnu Adi, rujuknya diganti itak, membebaskan budak. Ini membebaskan budak juga nggak bisa bercanda. Punya budak, dibercandain, di-prank, kamu saya merdekain, nggak jadi, bercanda, itu sah. Hadis berikutnya wal Harits bin Abi Usamah min hadits Ubadah bin Samit radhiyallahu rafa'ahu la yajuzu laibu fi salat. Kata Nabi SAW tidak boleh bercanda dalam 3 hal. At-talaq wan nikah wal itaq. Talak, nikah dan membebaskan budak. Faman qalahunna faqad wajabna. Siapa yang mengatakan meskipun bercanda dianggap serius. Hadis berikutnya Nabi radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala tajawaza an ummati ma haddatsat bihi anfusuha. Ma hadatsat bi anfusaha ma lam ta'mal aw tatakallam. Hadis Bukhari Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh Allah memaafkan dari umatku yang dibicarakan di dalam hati mereka selama belum diperbuat dan belum diucapkan. Ngapain Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani bawakan hadis ini di sini? Yaitu menunjukkan bahwa kalau ada suami yang di dalam hatinya gregetan pengen cerai nih, dalam hati doang. Jadi nggak cerainya? Jatuh nggak? Enggak. Selama belum diapain? Dia omongin. Cuma di hati doang. Enggak dialog. Diomongin baru dialog. Hati-hati. Dan di Indonesia serba salah. Ya. Kalau diucapin di rumah, enggak dialog sama pengadilan agama. Ya. Maka ribet. Udah mendingan jangan pernah orang cerai itu ngucapin apa-apa di rumah, jangan pernah dah. Ribet. Ya, karena dalam fikih dianggap umumnya dianggap sah. Tapi zaman negara nggak dianggap. Itu akte cerai gagal keluar, si perempuan nggak bisa nikah lagi, si laki-laki juga mau nikah lagi mesti izin poligami jadinya, karena masih tercatat sebagai suami istri. Tapi di rumah nggak boleh lagi mesra-mesraan perkara. Makanya jangan pernah siapapun yang mau cerai, misalnya Nabi Talik, itu jangan pernah coba-coba melafalkan cerainya di rumah. Tar aja sabar di pengadilan, gitu ya, biar nggak pening. Walaupun kalau Muhammadiyah sendiri pendapatnya cerai di Indonesia tidak di pengadilan tidak sah. Hadis berikutnya. Wa an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala wada'a ummatil khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaihi Ibnu Majah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh Allah memaafkan dari umatku yang enggak sengaja dan yang lupa dan yang dipaksa. Riwayat Ibnu Majah. Hadis ini dibawakan Ibnu Hajar Al-Asqalani menunjukkan bahwa siapa yang menceraikan istrinya karena keliru,
Misalnya mau ngomong cermai, buah cermai. Jadi apa? Mau ngomong ceri, ketik ceri, sayang, ceri. Ternyata salah ketik. Istri udah kesal duluan, nggak jatuh. Bang, jatuh nih bang. Boleh jatuh ini, sama nih. Enggak. Kalau nggak sengaja, typo, salah ngomong, nggak dianggap. Wanisian lupa, ya, ngelindur atau apalah, gua nggak dianggap. Dan dipaksa, misalnya, Pak Haji maunya ditolong pistol, ceraiin istri ya, apa tembak, ngomong aja cerai, nggak dianggap karena dibawa apa? Paksaan, dibawa tekanan. Nggak dianggap. Hadis berikutnya, wa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza harrama maratahu laysa bi syai'. Wa qala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Rawahu Bukhari. Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, siapa yang bilang pada istrinya, kamu haram atas saya. Mungkin ada pertanyaan gitu, Ustaz, gimana kalau suami udah bilang kepada istrinya, kamu haram? Maka Nabi SAW sebagaimana Ibnu Abbas bilang, nggak dianggap. Wali musliman Ibnu Abbas idza harrama rajul mar'atahu fa huwa yaminun yukaffiruha. Tapi ada kafar. Siapa yang bilang pada istrinya kamu haram, nggak dianggap cerai, tapi bayar apa? Kafarat sumpah. Apa kafarat sumpah? Allah sebutkan di surat Al-Maidah 89, yaitu فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ. Memberi makan 10 orang miskin, atau memberi baju pakaian 10 orang miskin, atau membebaskan budak. Kalau nggak bisa tiga-tiganya, baru puasa 3 hari. Ini kafarat buat orang yang bilang ke istrinya, kamu haram. Hati-hati. Nggak dianggap cerai, tapi bayar kafarat karena dosa. Wa nasyadu wa anha ibnatul jawmi lamma udkhilat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dana minha qalat a'udzu billahi mink fa qala wa udzi bi 'azim bil haqqi bi ahliki rawahu Bukhari. Ini pernah kita bahas, ada istri Nabi SAW baru nikahin namanya Ibnatul Jawn, ya, masuk mau datang ke Nabi, mau malam pertama diresahin sama istri-istri lain, dibilangnya, kamu mau nggak dikasih tahu kalimat yang Nabi suka? Mau, apa tuh? A'udzu billahi minka, aku berlindung pada Allah darimu. Ini perempuan masih baru masuk Islam kan, bagaimana ya? Iya aja. Begitu ketemu sama Nabi, baru awal pertama nih, dia bilang, a'udzu billahi minka, aku berlindung pada Allah darimu. Maka Nabi bilang, laqad uzti bi'azim, kamu sudah minta perlindungan kepada Allah yang Maha Kuasa. Udah, Nabi gak mau lagi dekat-dekat, karena dia udah minta apa? Perlindungan kepada Allah. Akhirnya diceraikan sama Nabi SAW. Ilhaqillah. Ini kejadian tahun 7 Hijriah. Dan sini diambil pelajaran bahwa pernyataan suami pada istrinya, pulanglah kamu ke rumah orang tuamu, kalau diniatkan cerai dihitung sebagai cerai, ya. Udah kita bahas soal itu, bahwa lafaz cerai ada 3, eksplisit, implisit, dan bukan cerai sama sekali. Yang eksplisit itu kata-kata cerai, pisah. Suami bilang pada istrinya, meskipun bercanda, cerai, jatuh cerai. Kita abaikan dulu yang variabel pengadilan agama. Yang kedua, implisit. Misalnya, pulang dah ke rumah orang tua kamu. Nah, gitu ya. Itu kalau diniatkan cerai, dianggap jatuh cerai. Kalau nggak diniatkan cerai, cuma pulang ke rumah orang tua, buka bersama di sana misalnya, maka nggak dianggap cerai. Satu lagi yang nggak dianggap cerai sama sekali, yaitu kalimat-kalimat yang sama sekali nggak ada hubungan dengan cerai. Misalnya, tutup pintu. Seorang suami bilang pada istrinya, tutup pintu, meniatkan cerai, jatuh cerai nggak? Enggak, karena tutup pintu nggak ada hubungannya sama cerai sedikit pun. Nggak ada, nggak terpahami dari situ cerai. Nah, ini 3 kategori. Hadis berikutnya, wa Jabir bin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa ba'da nikahin wa la yatqa illa ba'da milkin, wa huwa qiyala wa sahih Hakim. Tidak ada cerai kata Nabi kecuali setelah nikah. Tidak ada bebaskan budak kecuali setelah dimiliki. Nah, fokus kita penggalan yang pertama.
Jadi kalau ada mahasiswa bilang ke temannya perempuan, kamu saya cerai, padahal belum suami istri. Nanti kalau udah nikah, gimana tuh? Omongan yang lama dianggap gak? Gak dianggap. Gak dianggap. Karena diucapkan sebelum menikah. Cerai sebelum menikah tidak sah. Ada berikutnya, wa akhraj ibn Majah min suwar bin Mahram min selawu islam wa sallam ada sama. Wa ana min Shu'aib bin Abi Hanjadihi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nadra li bani Adam fi ma la yamlik wa la yasqalu fi ma la yamlik wa la taqulu fi ma la yamlik. Hadis riwayat Abu Dawud. Sama seperti sebelumnya kata Nabi, tidak ada nazar kecuali pada yang dimampui, tidak ada bebaskan budak kecuali pada yang dimiliki, dan tidak ada cerai kecuali pada yang dimiliki. Belum beristri, belum bisa cerai. Wa ana syadallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rufi'a qalam wa salasatin ini hatta yastayqiru wa yasghiri hatta yaqulu wa al-majnun hatta yaqila aw yufir. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, catatan malaikat pulpennya diangkat. Ini enggak dicatat dalam 3 kondisi dari 3 orang. Yang pertama, orang yang tidur sampai bangun. Jadi kalau ada ibu-ibu nih, suaminya tidur tapi menceraikan ibu-ibu, sah nggak? Nggak sah kalau tidur. Kalau tidur nggak sah. Ustaz kalian itu lebih tulus kalau tidur, kagak. Gitu. Orang tidur itu di luar kehendak ya, nggak ada tulus atau tulus dan tulus. Wah, ini sampai kata ya kubur anak kecil sampai dia gede. Maka kalau ada anak kecil dinikahin umur 7 tahun nikah sama umur 5 tahun misalnya, cerai nggak bisa, nggak dianggap hubungannya, masih kecil. Wah, ini majnun hatta ya, orang gila juga sama. Suaminya gila, mau cerai 100 kali nggak jatuh. Hadis berikutnya. Wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhu annahu su'ila 'anil rajuli yutalliqu thumma yurji'u wa la yushid faqala shid 'ala talaqiha wa 'ala raj'atiha. Hadis riwayat Abu Dawud. Nabi SAW ditanya, ada orang menceraikan istrinya tapi kemudian mau rujuk, cuma kagak ada saksi, nggak ada yang memberikan persaksian dia cerai atau dia rujuk, nggak ada. Kata Nabi, asyid ala talaqiha wa ala raj'atiha. Talak mesti ada saksi, rujuk mesti ada saksi. Ini yang menjadi dalilnya para ulama Indonesia bahwa cerai mesti di pengadilan agama. Dan Nabi bilang nggak bisa talak kalau nggak ada yang menyaksikan. Dan saksi terbaik dalam peranan hukum adalah pengadilan. Ya, waktu yang tersisa saya persilakan, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Sampai kita, ya silakan. Mudah-mudahan tidak terjadi dari seorang kita semua. Amin. Ya. Tadi Ustaz sampaikan bahwa tidak hati-hati terhadap kata-kata cerai. Ya. Nah, bagaimana hukumnya yang sudah talak 3, sementara bisa rujuk kalau sudah nikah lagi? Apakah nikahnya itu bukan main-main? Apakah? Nikahnya kan bisa rujuk kalau dia sudah nikah lagi. Betul. Dan berarti nikahnya itu main-main, kalau dia ngomong begitu. Oke. Nikahnya nggak selalu harus main-main, bisa juga nikah serius. Udah pernah kita bahas ya bahwa Nabi melaknat orang yang mau disewa untuk itu. Jadi ada bu, ya skenario jadamnya nggak kelamaan, dia bayar orang, kamu tolong ya nikahin mantan istri saya kasih 1 triliun, tapi cuma boleh sekali aja ya, malam pertamanya, habis itu langsung ceraikan dan jangan rujuk. Tuh ada kejadian kayak gitu, ya. Kata Buya Hamka istilahnya bandot pinjaman. Kalau salah gitu belum pakai istilah. Bukan kotor juga. Jadi dia menikah biasa, cuma udah di setting gitu. Si laki-lakinya udah meniatkan dari awal nikah, saya cuma malam pertama, habis itu langsung cerai gitu. Nah kalau kayak gitu kejadian, maka ya pada asalnya ulama kebanyakan bilang nggak sah karena main-main atau direkayasa. Gitu. Kalau bandotnya nekat, nggak mau nekat? Kalau Bandotnya bandotnya nikah terus nggak mau cerai, ya udah terus-terusan. Paling kalau 1 triliunnya nggak cair,
Wah, udah mendingan nikah terus daripada 1 triliun. Mungkin ada orang kayak gitu mikir. Udah, 1 triliun mah nggak ada apa-apanya dibanding istri ini gitu misalnya. Lah dia bela-belain bayar 1 triliun buat balik, berarti kan istimewa perempuannya. Kira-kira gitu gambarannya. Ya, ada lagi silakan. Jelas Bu ya? Ustaz nanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perbuatan apa saja yang bisa dibayar dengan apa? Pertanyaan apa Ibu? Mohon maaf. Perbuatan apa saja yang bisa dibayar dengan kafarat? Oke. Perbuatan apa saja yang bisa dibayar dengan kafarat? Perbuatan yang bisa dibayar dengan kafarat, kalau terkait puasa adalah misalnya berhubungan suami istri di siang bulan Ramadan. Ada kafaratnya, tahu ya kafaratnya semua, membebaskan budak. Kalau nggak bisa puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak bisa memberi makan 60 orang miskin. Itu contoh. Yang kafarat juga melanggar sumpah. Misalnya sumpah dia, demi Allah kata dia, kalau saya kepilih jadi anggota dewan, mau bikin program ini, mau buka lapangan kerja, mau apa. Nah tuh kalau sumpah dilanggar tuh kafarat tuh. Selain juga bisa dituntut ya. Gitu. Terus apa lagi yang kafarat? Zihar. Bilang istrinya kamu seperti punggung ibu saya, kafaratnya. Termasuk juga Nabi SAW sebutkan kafarat yaitu kalau berkata-kata kasar. Ada sebuah hadis ya, sahabat yang berkata-kata kasar, kemudian Nabi suruh kafarat. Termasuk kafarat juga misalnya menghina budak, itu ada kafaratnya. Secara umum, nggak semua perbuatan dosa ada kafaratnya, tapi adalah sebuah hal yang bagus kalau kita lakukan. Setiap kita berbuat salah, kita merasa bersalah, kemudian kita bersedekah. Sebagaimana hadis lewat Tirmidzi, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah, susulah perbuatan salah dengan kebaikan, ini saya akan menghapusnya. Gitu ya. Demikian. Allah. Jelas Ibu? Ya. Ada lagi silakan. Surupnya bunyi enggak? Ada udah surup belum? Udah. Oke, silakan, Bapak. Pikirannya Ustaz, terkait dengan tadi kalau kita tidak memiliki budak kemudian kita menyatakan membebaskan itu kan berarti nggak sah gitu. Nah, bagaimana dikaitkan dengan nazar misalnya, oh kalau saya nanti punya uang 1 miliar saya akan sedekahkan misalnya separuhnya gitu, itu kan dikatakan sebelum dia punya gitu. Katanya tiba-tiba dia punya, apakah dianggap nggak sah ya? Gitu. Ya, jadi kalau ada orang nazarnya sangat sulit dicapai, misalnya tadi ya sedekah 1,5 miliar, sementara dia ya gak kebayang kapan punya 1,5 miliar. Misalnya 1,5 miliar kan berarti 500 juta ya, dan kapan punya 500 juta. Misal ada orang kayak gitu, maka dia bayar kafarat ya ketika dia sesuatu yang sama sekali sulit ya. Setiap orang ada ukurannya sendiri ya. Kalau yang gajinya sebulan miliaran bisa. Kalau yang nggak sampai segitu gajinya mungkin susah, maka ya kafarat kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Daud, kafarat nadrin kafaratu yamin. Kafarat nazar adalah kafarat sumpah, maka dia berarti memberikan makan 10 orang miskin misalnya. Tapi khusus yang benar-benar sulit banget dicapai ya, seperti jalan kaki ke Mekah misalnya, susah ya. Ya kalau gitu dia diperkenankan karena susah, sebagaimana hadis Nabi tadi, la nadru fi ma la yamlik. Maka ya udah dia kafarat. Demikian. Wallahu a'lam. Subhanallah. Mohon maaf Bu, ada waktunya. Udah waktu habis ya, mohon maaf, nanti bisa setelah ini. Nanti saya akan tirai insyaallah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.